Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Jadi di sini kelompok 7 ingin menyampaikan hasil jurnal yang sudah kami susun dengan tema keterkaitan antara ikatan kimia, ayat Al-Quran, dan kajian bahasa Arab. Nah, dalam pembahasan ini kami gak hanya melihat kimia dari sisi ilmiahnya saja, tapi juga menghubungkan dengan makna ayat Al-Quran serta struktur bahasanya. Harapnya video ini bisa memberikan gambaran bahwa ilmu pengetahuan dan Al-Quran saling melengkapi dan sama-sama menunjukkan keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan pertama. Halo teman-teman, aku Ardiana Syarifaya Zafira. Aku akan membahas tentang proses pembentukan ikatan kimia pada berbagai senyawa. Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom agar membentuk molekul. Atom-atom berikatan supaya mencapai kestabilan elektron seperti gas mulia. Ada 3 jenis ikatan utama. Yang pertama, ikatan ionik, serah terima elektron antara logam dan non-logam. Contohnya Na+ dan Cl. Jadi NaCl, yaitu menunjukkan keseimbangan antara positif dan negatif. Lalu yang kedua ada ikatan kovalen, berbagi elektron antar non-logam. Contohnya H2 dengan O jadi H2O atau air, dan air menjadi sumber kehidupan yang berkaitan dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Lalu yang ketiga ada ikatan logam, berbagi elektron secara bebas antar atom dan logam. Contohnya Fe, Cu, dan Au, menunjukkan kekuatan dan keteraturan struktur ciptaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Barami Maulida Jindi Latifah. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan keterkaitan ilmu kimia dengan ayat Al-Quran. Oke, langsung saja ke materinya. Keteraturan alam dalam Al-Quran. Nah, ini juga ada dalam ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, Dia telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya dengan ukuran yang tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Yang maknanya, proses kimia di alam bukanlah kebetulan. Allah menciptakan semua dengan ukuran dan hukum tertentu, seperti atom yang berikatan sesuai dengan elektron dan juga keseimbangan ion, kovalen, dan logam yang sama dengan cerminan dari keseimbangan ciptaan Allah. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku akan membahas tentang tinjauan bahasa Al-Quran menurut ilmu tasrif, nahwu, dan balaghah. Yang pertama ada tinjauan tasrif. Nah, tasrif di sini membahas perubahan bentuk kata dari akar untuk menunjukkan makna, waktu, dan pelaku. Yang di sini tuh ada kalimat khalaqa yang artinya dia telah menciptakan. Lalu diubah menjadi kholqun, jadi ciptaan. Khaliqun artinya pencipta, dan makhlukun artinya makhluk atau yang diciptakan. Dan kalimat-kalimat di atas itu muncul di ayat Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi wa huwallazi khalaqa kulla syai'in. Nah, dari segi tasrif, bentuk fi'il madhi ini menunjukkan perbuatan Allah yang sudah pasti dan sempurna dan menandakan kepastian ciptaan dan keteraturan. Lalu ada kalimat qaddara yang berarti dia telah menetapkan atau menentukan ukuran. Lalu diubah menjadi qadrun yang artinya ukuran atau kadar, takdiran yang artinya penentuan atau pengaturan. Nah, jadi maknanya ini sama dengan judul, yaitu keseimbangan dan hukum alam. Jadi, dari sisi tasrif, ayat-ayat itu memperlihatkan bahwa keteraturan kimia di alam mencerminkan tindakan Allah yang sudah ditetapkan secara sempurna. Lalu ada tinjauan dari ilmu nahwu. Nah, nahwu di sini melihat bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat dan fungsinya. Contohnya, wa huwallazi khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdiran. Nah, wa huwa di sini memiliki kedudukan mubtada plus dhamir.
Alladzi berkedudukan isim mausul. Khalaqa fi'il madhi, kulla syai'in maf'ul bih, wa qaddarahu kata kerja kedua, dan takdiran yaitu masdar. Nah, secara ilmu nahwu ayat ini tersusun dengan sangat teratur, seperti subjek, predikat, dan objeknya jelas. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada tinjauan dari ilmu balaghah. Nah, balaghah di sini membahas keindahan dan kekuatan makna. Di sini ayat-ayat Al-Qur'an itu mempunyai gaya bahasa yang memperdalam kesan dan keteraturan dan juga kebesaran Allah. Contohnya, khalaqa kulla syai'in qaddarahu taqdiran. Nah, gaya takkid atau penegasan lewat pengulangan akar kata qadaro. Dalam bentuk masdar takdiran menunjukkan bahwa Allah menciptakan dengan ukuran yang pasti dan penuh perhitungan, seperti hukum kimia yang sedang kami bahas. Lalu ada waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, menunjukkan gaya ijaz atau keajaiban singkat. Kalimatnya itu pendek tapi maknanya luas. Contohnya yang artinya itu air sebagai dasar kehidupan. Nah, dalam ilmu balaghah ini termasuk ijaz, yaitu keindahan dalam kesederhanaan kalimat tapi mengandung makna ilmiah dan spiritual yang dalam. Lalu ada wasama arafa'aha wa wada'al mizan. Di sini itu gaya tasbih maknawi karena Allah menyamakan keseimbangan alam dengan neraca, yaitu al-mizan tadi, menegaskan bahwa semua hukum alam termasuk ikatan kimia punya ukuran yang tidak boleh dilanggar. Jadi kesimpulan dari tinjauan bahasa, jadi dari ilmu tasrif dulu. Ilmu tasrif, kata kerja seperti khalaqa, qaddara, ja'ala menunjukkan kekuasaan dan ketetapan Allah yang terus-menerus berlangsung. Lalu ada dari ilmu nahwu, struktur kalimat dalam ayat itu teratur dan logis, menegaskan keteraturan penciptaan seperti keteraturan ikatan kimia. Lalu dalam ilmu balaghah, gaya bahasa penuh penegasan dan simbol keseimbangan memperindah makna ilmiah menjadi spiritual dan reflektif. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, nama aku Rizkia Fahira. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan antara ilmu dan bahasa dalam ikatan kimia ini. Hubungan antara ilmu dan bahasa ternyata sangat erat, terutama jika kita melihat bagaimana sains seperti kimia dapat dipadukan dengan tafsir dan kajian bahasa dalam memahami kebesaran Allah. Dalam kimia, terdapat konsep ikatan antar atom yang membentuk suatu senyawa. Ikatan ini tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti aturan dan keseimbangan tertentu agar terbentuk struktur yang stabil. Hal ini mirip dengan kaidah dalam bahasa Arab, khususnya dalam ilmu nahwu dan tasrif, yang menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam susunan kalimat dan makna kata. Nah, tasrif menggambarkan bagaimana suatu kata dalam perubahan bentuk dan makna sesuai konteksnya, seperti halnya atom yang dapat bergabung dan membentuk senyawa baru dengan sifat yang berbeda. Sementara itu, nahwu menunjukkan bagaimana susunan kalimat diatur dengan tertib dan logis, layaknya susunan atom dalam sebuah molekul yang saling terikat secara harmonis. Nah, selain itu, ilmu balaghah dalam bahasa Arab memberikan sentuhan keindahan dan makna mendalam pada kalimat, sebagaimana keteraturan dan keseimbangan dalam ikatan kimia yang menimbulkan keindahan alam semesta. Dengan demikian, struktur bahasa Al-Quran dan struktur kimia sama-sama mencerminkan hikmah dan ketetapan Allah. Keduanya menunjukkan bahwa di balik setiap keteraturan dan keseimbangan terdapat kebijaksanaan ilahi yang mengatur seluruh ciptaannya dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, nama aku Amelia Fitutunasana dari kelompok 7. Di sini aku akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi. Jadi, aspek ciri dalam kajian makna ilmu tasrif yaitu kata kerja khalaqa, qadara menunjukkan kekuasaan dan ketetapan Allah,
Menurut ilmu nahwu, struktur kalimat teratur menegaskan keteraturan ciptaan seperti ikatan kimia. Menurut ilmu balaghah, gaya bahasa penuh keseimbangan mengubah makna ilmiah menjadi spiritual. Refleksinya, ilmu kimia mengajarkan bagaimana atom berkaitan untuk mencapai keseimbangan, sedangkan Al-Quran mengajarkan bahwa semua keteraturan itu berasal dari kehendak Allah. Jadi setiap hukum ilmiah termasuk ikatan ionik, kovalen, dan logam adalah bentuk dari penetapan Allah yang sempurna dan penuh hikmah. Terima kasih, sekian dari saya. Bye. Baik, demikian pemaparan dari kelompok 7 mengenai hubungan antara ikatan kimia, ayat Al-Quran, serta kajian tasrif, nahwu, dan balaghah. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa ilmu sains dan Al-Quran tidak terpisah, tetapi berjalan seiring dalam menunjukkan keteraturan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan kami bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.